Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai perlindungan konsumen dalam kegiatan e-commerce dan penyelesaian sengketanya. Sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan atau pendapat antara para pihak tertentu tentang hal tertentu. Satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak yang lain, sedang yang lain tidak merasa demikian. Oleh karena itu, sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, baik publik ataupun privat, tentang produk konsumen, barang dan atau jasa konsumen tertentu. Sedangkan, produk yang disengketakan haruslah produk konsumen, yang merupakan barang dan atau jasa yang umumnya dipakai, digunakan atau dimanfaatkan bagi memenuhi kepentingan diri, keluarga, dan atau rumah tangga konsumen. Dalam pasal 64, Undang-Undang Perlindungan Konsumen berbunyi sebagai berikut. Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan menggunakan sistem semua hukum yang berlaku. Hukum yang diberlakukan itu adalah hukum umum yang berlaku untuk peradilan umum, dengan kewajiban pengadilan memperhatikan ketentuan pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan atau hukum yang ditetapkan khusus bagi perlindungan konsumen. Namun demikian, norma-norma perlindungan konsumen dalam sistem Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai undang-undang yang bersifat payung yang menjadi kriteria untuk mengukur dugaan adanya pelanggaran hak konsumen, yang semula diharapkan oleh semua pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang timbul sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Ternyata dalam penegakan hukumnya atau dalam penerapannya terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses implementasinya. Penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan hukum acara yang umumnya berlaku itu, terdapat keuntungan dan kerugian yang harus dihadapi oleh konsumen, antara lain tentang beban pembuktian dan biaya pada pihak yang menggugat secara perdata atau mengajukan tuntutan administratif atau pidana, sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata, hukum acara administratif, atau hukum acara pidana. Keadaan seperti ini pada umumnya lebih berfungsi melemahkan dan tidak memberdayakan konsumen sesuai kehendak undang-undang, karena membebankan kesulitan pada mereka dalam membuktikan niat pelaku usaha, apakah sengaja, alpa, atau tidak hati-hati dalam menjalankan usahanya. Apakah produsen atau pihak-pihak yang dipersamakan dengannya menjalankan kegiatannya memang merugikan konsumen. Selain itu, proses perkara sengketa konsumen ini harus pula mengikuti proses perkara perdata, administratif, atau pidana yang berlaku dengan segala konsekuensi beban pembuktian dan pembiayaannya. Sehingga dapat dibayangkan betapa sulitnya keadilan yang harus dicari konsumen dalam sengketa yang timbul dan merugikan kepentingannya. Khususnya, kepentingan-kepentingan konsumen yang kecil baik dalam nilai maupun jumlahnya. Dari berbagai pengalaman, tampak bahwa tanpa melihat besar kecilnya nilai sengketa seorang konsumen, ia harus menjalani perkara gugatannya untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Dengan melampaui waktu cukup panjang, yaitu 403 hari dan 3.919 hari, dan dibebani pula dengan beban pembuktian serta biaya. Untuk mengatasi proses peradilan yang lama dan formal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, melalui konsiliasi, mediasi, dan arbitrase sebagai bentuk terobosan alternatif karena kelemahan penyelesaian sengketa melalui litigasi yang mengakibatkan terkurasnya sumber daya, dana, waktu, pikiran, dan tenaga. Setiap sengketa konsumen pada umumnya dapat diselesaikan setidak-tidaknya melalui dua cara penyelesaian, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Masing-masing cara penyelesaian sengketa mempunyai kekuatan dan kelemahannya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan membutuhkan kemauan dan kemampuan berunding untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai, baik yang dilakukan dengan damai antara pelaku usaha dan konsumen maupun melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau dikenal dengan BPSK. Memang sangat diperlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak, di samping kesabaran dalam upaya ini. Faktor-faktor internal seperti kepribadian, gengsi, atau apa yang disebut dengan kehormatan perlu mendapatkan perhatian khusus. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.
Sedangkan penyelesaian melalui pengadilan membutuhkan pengetahuan tentang tata cara dan atau aturan yang berlaku bagi penyelesaian sengketa tersebut. Saat ini, model penyelesaian sengketa alternatif yang terpengaruh dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi pada aktivitas perdagangan elektronik dikenal dengan online dispute resolution. Merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media internet, yang dilakukan oleh para pihak yang berada pada dua wilayah yang berbeda dan berjauhan, sehingga menemui kesulitan untuk bertatap muka secara langsung. ODR lebih banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa e-commerce yang nilainya kecil, mencakup sejumlah proses yang secara umum biasanya melibatkan pihak ketiga pada sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun jenis-jenis ODR yaitu 1. Online settlement, 2. Online arbitration, 3. Online resolution of consumer complaints, dan yang keempat, online mediation. Namun demikian, dengan hadirnya ODR ini dapat menjadi pilihan sarana perlindungan bagi konsumen atas jaminan penyelesaian permasalahan yang timbul akibat aktivitas perdagangan elektronik. Sekian dan terima kasih.